Dan 2017 ketika saya balik ini pasti ada banyak hal dan ada maksud kenapa saya balik, karena saya lihat kondisi-kondisi keadaan alam, kondisi-kondisi keadaan masyarakat dan lain sebagainya yang mungkin saja bisa atau mungkin saja tenaga saya bisa saya pergunakan untuk ngayah atau saya pergunakan untuk mengabdi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Bali. Nah, di sanalah saya kemudian kembali mempraktekkan daripada apa yang pernah saya pelajari dulu. Jadi di sini saya memfokuskan kepada ilmu tenung atau ilmu prediksi atau dibilang adalah ilmu ramalan. Jadi sekarang saya memfokuskan pada ilmu prediksi atau ilmu ramalan. Nah, banyak pertanyaan, teknik atau metode apa yang saya gunakan? Nah, di sini uniknya saya menggunakan metode adalah metode campuran atau metode kolaborasi bersinergi antara metode-metode yang ada di Indonesia, di dunia, bahkan di Bali ini sendiri. Jadi metode-metode di daerah Bali sendiri saya campur, saya kolaborasikan dengan metode-metode lain. Pertanyaannya, kenapa kok saya mengkolaborasikan metode itu? Karena apa? Karena setiap metode-metode pasti mempunyai titik-titik kelemahan. Ini yang sempat saya pelajari. Contoh sekarang, kalau kita mengambil metode adalah numerologi, angka, itu juga ada titik kelemahannya. Begitu juga kalau kita mengambil palmistry, garis tangan, juga ada titik kelemahannya. Begitu juga kalau kita mengambil pewetonan atau apa. Karena apa? Contoh segini. Ini pernah saya mendapatkan klien pasien itu kebetulan kembar 3. Otomatis Sabto Waro Pancawaronya sama. Kelahirannya sama. Tanggal, bulan, tahun kelahirannya itu sama. Kenapa nasibnya bisa berbeda? Yang satu menjadi pejabat, yang kedua menjadi tidak pejabat, tapi menjadi pengusaha. Yang ketiga tidak menjadi pengusaha, tidak menjadi pejabat, malah menjadi pengangguran. Padahal dia mempunyai tanggal, bulan, tahun, dan lahir sama. Nah, di sanalah kita mengambil celah, ternyata di garis telapak tangannya berbeda. Garis telapak tangannya berbeda. Namun, ketika garis telapak tangannya berbeda, ada juga yang membedakan, yaitu jam. Jam kelahirannya atau menit kelahirannya itu berbeda. Dan di sana juga ada yang membedakan, yaitu apa? Vibrasi aura wajahnya itu memancarkan aura-aura yang berbeda. Nah, disitulah yang saya gabungkan. Bahkan ada pengambilan dari 3 orang itu ketika mengambil yang namanya kartu prediksi, itu juga pengambilannya berbeda. Nah, ketika kita gabungkan semua prediksi-prediksi ini, lalu akan menjadi pertanyaan, apa namanya? Apa namanya dari sekian banyak itu? Saya gabungkan ilmu grafologi, ilmu tarot, sudah itu daripada lontar-lontar entar-entar sedana, lontar parkuripan, lalu dari balte jemur, dari lontar werspati kalpo dan lain sebagainya.
palmistry, astrologi, feng shui, horoskop. Nah, inilah kemudian yang saya namakan prediksi atau ramalan Bayugana. Jadi Bayugana itu adalah campuran semua prediksi. Bahkan ada teknik prediksi dengan kopi. Jadi kopi itu juga bisa membaca. Begitu ada juga prediksi ngedunang. Ngedunang rohong. Jadi dari alam semesta, dari roh-roh alam semesta ini itu juga bisa memberikan petunjuk. Jadi itu saya kolaborasikan. Begitu juga ada teknik dengan menggunakan base, dengan menggunakan bass. Dengan menggunakan bass pipis namanya, itu ada mantranya sedikit, itu kan keluar. Begitu juga dulu yang terkenal yang pernah saya praktekkan di daerah Batam, yaitu dengan menggunakan tenung tenung air. Jadi pakai air itu bisa kelihatan. Cuma itu sudah tidak saya praktekkan lagi karena takutnya akan menimbulkan persoalan-persoalan, apalagi kalau kasus untuk tenung itu adalah untuk mendeteksi kecurian, pelaku-pelaku kejahatan. Itu pernah saya lakukan dulu di Batam, sekarang sudah tidak saya lakukan lagi karena takutnya akan menimbulkan praduga-praduga yang tidak seharusnya saya sampaikan. Pertanyaannya adalah, apakah dengan penggabungan itu apakah tidak menimbulkan kontroversial? Tergantung daripada sudut pandang seseorang. Sekarang pertanyaannya, ada yang pernah menanyakan dari sekian ramalan, ramalan mana yang paling terbaik? Atau metode prediksi, ramalan mana, pakem mana, literatur mana yang paling terbaik? Saya katakan bahwa prediksi ramalan yang paling tertepat, yang terbaik adalah ketika ramalan itu benar-benar terjadi. Jadi terserah memakai metode apa, terserah memakai bentuk apa, namun benar-benar hal itu terjadi. Dan prediksi ramalan itu harus detail. Detail pada saat kapan, ininya kapan, bentuknya kapan, itu harus detail. Dan hati-hati dalam memprediksi, jangan sampai salah. Karena prediksi itu tidak main-main. Apakah ini mendahului daripada kehendak ide Sang Hyang Pramekawi, ide Sang Hyang Wenang? Menurut Tatwa Dring Lontar, kisah tentang Dewa Siwa yang menguji daripada Dewi Uma, itu ada tuturnya, sempat daripada Lontar Ganesha sebagai Raja Tenung itu kegeseng. Ketika itu Bathara Siwa mengaku dirinya sakit dan menguji Dewi Uma untuk mencari susu. Itu ada kisahnya. Dalam perjalanan itu tertuang kisah itu di lontar Dewa Ganesha atau Dewa Ganu. Ketika ada sesuatu hal yang tidak ingin disampaikan atau tidak mau diketahui oleh Dewi Uma, ditampiklah lontar daripada Dewa Gana tersebut. Sebagian lontar itu kegeseng. Oleh karena itu, di sini dikatakan bahwa tidak ada ramalan atau prediksi yang tepat 100%. Karena ketepatan 100% itulah milik kepada Sang Hyang Wenang. Dan kita ketahui budaya meramal, literatur prediksi ini, tenung atau ramalan ini bukan prediksi modern, bukan. Sudah dari zaman dulu. Coba kita lihat lontar Roge Sanggegumi tentang hitungan-hitungan sasih. Sudah itu hitungan hari baik. Makanya kenapa seorang yang tidak boleh menikah ketika dia masuk kepada rangda 3, tidak boleh menikah ketika masuk pada hitungan-hitungan tertentu. Begitu juga ada hitungan tidak boleh mengubur bila jatuhnya pada kala gotongan, pada semut sedulur, dan lain sebagainya. Jadi pada zaman dahulu pun penglingsir kita, leluhur-leluhur kita amat sangat percaya. Bahkan penglingsir leluhur kita itu banyak dipakai acuan-acuan prediksinya untuk pakem-pakem yang sekarang. Contohnya, zaman dulu orang berlayar, nelayan-nelayan mencari ikan, dia kasihkan melihat perbintangan. Jadi prediksi-prediksi baik itu grafologi, numerologi, palmistry dan lain sebagainya sebenarnya mengambil pakem-pakem literatur leluhur kita. Hanya kemudian dimodifikasi, ditambahkan
Jadi tetap patokan-patokan, tetap memakai patokan-patokan ramalan-ramalan daripada leluhur kita. Jadi yang harus kita ketahui bahwa yang abadi adalah perubahan. Bukan merubah dari dasar, cuma menambahkan daripada literatur yang ada. Ya, jadi di sini saya sampaikan beberapa pengalaman. Pertanyaannya begini, setiap permainan pasti ada resiko. Pasti ada resiko ya. Apalagi saya yang bermain di dunia seperti ini. Godaan, cobaan, itu luar biasa. Saya pernah bermain di Bali saya tidak bisa mengatakan tahun apa biar nggak salah. Itu banyak saksinya. Itu saya pernah atraksi di setrum hidup-hidup di sebuah mall yang sekarang sudah tutup ya di daerah di Jalan Diponegoro. Itu saya di setrum. Ketika itu dapat gangguan, saya bisa waktu itu kebetulan Astungkara mendapatkan kekuatan dari alam semesta, bisa memegang setrum dengan kekuatan berapa ribu volt. Tiba-tiba ada lonjakan energi yang membuat saya terpental. Dan itu mengakibatkan tangan saya gosong. Tapi ya penonton tidak pernah tahu tentang itu. Bahkan penonton semua muji, "Wow, selamat, luar biasa." Tapi ketika salaman dengan saya menghindar karena tangan kanan saya ini gosong waktu itu. Bayangkan berapa ribu volt itu, dar meledak gitu. Nah itu akhirnya Astungkara lah masih diberikan keselamatan. Namanya juga orang gendeng. Sempat dulu semua selaman kan, wah hebat Jero, hebat. Waktu itu belum masih Jero aja ya. Saya Bayu kan, oh Bayu gendeng hebat, oh ya, tapi saya nggak bersalaman. Itu hangus tangan saya, hangus. Kemudian pernah saya atraksi waktu itu kalau tidak salah itu di daerah Palembang, itu atraksi di kubur hidup-hidup. Saya atraksi di kubur selama 5 jam. Itu di sana jadi atraksi saya dibungkus seperti kain kafan itu, dibungkus. Nah ketika saya dikubur itu di dalam itu saya mendapatkan gangguan yang luar biasa. Jadi saya didatangi oleh penunggu-penunggunya di sana, diajak ngobrol, padahal saya sendiri di dalam itu. Nah di sana saya cuma ditemani oleh jam, Jadi ketika saya bermain sebenarnya saya tersugestikan langsung tertidur, langsung lupa. Kemudian dikubur, itu atraksinya. Dikubur. Nah, ketika gangguan itu datang dan waktu itu masih ada jarak waktunya itu baru setengah jam, langsung terbangun saya. Bayangkan, jadi setengah jam, jadi 4,5 jam saya sendirian di dalam liang kubur. Sampai menunggu teman-teman itu menggali kuburannya. Bayangkan 4,5 jam saya ditemani oleh makhluk-makhluk gaib. Coba dibayangkan mau teriak bagaimana, zaman dulu HP belum secanggih sekarang gitu loh. Itu yang pernah saya alami. Dan banyak hal, tetapi kembali saya itu adalah sebagai yang blog. Saya dianggap blog karena memang saya bodoh, masih banyak belajar. Saya dianggap gendeng. Kenapa saya gendeng? Karena kalau tidak gendeng tidak mungkin mengambil atraksi yang aneh-aneh. Dan saya adalah orang ajum. Kalau nggak ajum ngapain kita atraksi dipamerin? Jadi ya cuek aja saya pasrah kepada hidup betara kawitan, kepada leluhur-leluhur saya, bahwa apa yang saya tampilkan ini adalah ingin mempertahankan atau ingin melestarikan, bahwa ini adalah ilmu-ilmu daripada leluhur kita yang wajib dilestarikan, bukan saja cuma dari segi perkataan, bukan saja dari segi teori, tapi harus dipraktekkan. Kenapa? Karena masyarakat sekarang adalah masyarakat yang ingin sesuatu yang real, ingin melihat benarkah ini ada, benarkah? Dan apa yang saya tampilkan saya bedakan. Kalau sulap ya sulap, kalau ilmu ya ilmu. Saya adalah juara sulap tingkat nasional, tapi saya adalah pemain metafisika, saya adalah pemain dunia ekstrim. Jadi berbeda. Jadi tidak bisa digabungkan. Kalau sulap itu penuh dengan trik, penuh dengan ilusi. Tapi kalau ilmu-ilmu kewisesan, kanuragan, itu dipenuhi dengan mantra-mantra, doa-doa yang luar biasa gaibnya. Jadi jangan digabungkan. Kadang-kadang orang berpikir bahwa ini sulap, ini ilmu, bukan. Sulap lain.
Nah, kalau di sulap saya kebetulan dulu mempunyai pendiri sekolah sulap namanya Bali Magic Group. Itu adalah murid-murid sulap saya sekarang banyak sekali, itu bermain di banyak tempat-tempat pariwisata. Itulah didikan saya dirikan itu tahun 2006. Itu khusus sulap, namanya Bali Magic Group. Namun kalau ilmu kanuragan, ilmu kewisesan, itu namanya Bayu Sungsang, itu khusus kanuragan, ilmu kewisesan dan ilmu lain sebagainya. Namun memang hal itu sudah tidak saya lakukan lagi, sudah jarang saya lakukan. Karena apa? Karena saya sekarang meningkatkan diri pada dunia spiritual. Kadang-kadang banyak pertanyaan dari sahabat semeton maupun yang lainnya, kenapa saya mengambil pekerjaan seperti ini, pekerjaan yang benar-benar dihindari oleh seluruh badan asuransi. Jadi tidak ada yang mau mengasuransikan profesi saya. Nah, kembali lagi ini adalah tantangan. Memang saya dari kecil adalah suka dengan dunia petualang, dunia tantangan. Dan yang terpenting saya ingin menunjukkan bahwa di Bali ini juga punya potensi dulunya, bahwa generasi-generasi muda itu mempunyai potensi supranatural, potensi paranormal, potensi metafisika yang bisa dihandalkan, bisa keluar daripada Bali sendiri. Jadi oke, di Bali sudah terkenal potensi-potensi itu iya. Namun di luar Bali itu perlu kita perkenalkan, perlu adanya tokoh-tokoh dari Bali sendiri yang muncul di luar Bali. Makanya itulah kenapa saya waktu dari tahun 1997 lebih aktif di luar Bali, hingga tahun 2010 lebih aktif di luar Bali. Kenapa? Karena saya ingin menunjukkan potensi-potensi itu, bahwa ada loh orang Bali yang bisa, ada loh putra Bali yang bisa sampai masuk ke daerah-daerah pelosok, ke daerah transmigrasi, ke daerah gawat seperti Poso, daerah-daerah gawat seperti Bualemo, Limboto, dan lain-lain daerah yang tidak pernah diketahui orang. Masuk ke Kalimantan, Samarinda, masuk ke daerah Dayak, masuk ke daerah Aceh, dan lain sebagainya. Saya tunjukkan, dan saya juga tidak pernah melepaskan daripada budaya-budaya spiritual Hindu Bali, budaya-budaya Bali, dan ternyata mereka menerima sangat baik. Di sanalah kemudian baru saya ketahui bahwa mungkin perlunya pemahaman-pemahaman, ibaratnya tak kenal maka tak sayang. Setelah saya bergaul dengan mereka-mereka itu, akhirnya mereka paham, mereka bisa menerima. Wah, langsung ada ini, langsung halilintar. Akhirnya mereka bisa paham, mereka bisa menerima bahwa kita ini adalah satu kesatuan. Dan kemudian pada tahun 2000 berapa tahun yang lalu, 2019 saya dipercaya menjadi wakil ketua sebuah kelompok spiritual, kelompok paranormal dan penyembuh alternatif di Indonesia ini yang diakui oleh negara. Saya menjabat menjadi wakil ketua di Bali ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana perkembangan dunia sulap atau magic. Jadi saya selalu mengetengahkan kepada kawan-kawan, sulap itu adalah trik yang menghibur. Jadi kita jangan melihat, oh ini adalah sebuah trik, oh ini sebuah tipuan, bukan seperti itu. Tujuan kita adalah menghibur, kita tidak merugikan. Jadi saya harapkan mari kita bangkitkan lagi kalau ingin belajar. Sebenarnya belajar itu gunanya untuk apa? Adalah untuk menampilkan untuk dunia hiburan. Lihat aja kalau kita nonton film, nonton drama, Gong, Sendra Tari, kan ada kisah-kisah kerajaan atau apa. Kan tidak benar-benar mereka raja. Mereka memerankan tokoh-tokoh raja, mereka memerankan peperangan, tetapi sesungguhnya itu adalah sebuah tontonan. Nah, begitu juga kita bisa menampilkan ilmu kanuragan Bali dengan dikemas dengan baik. Sebenarnya memang kita potensi-potensi itu sebenarnya di Bali itu ada. Namun alangkah lebih baiknya kalau kita lebih bisa memperkenalkan itu ke pelosok Indonesia. Bukan saja baru kita masuk ke
hotel-hotel di Jakarta atau bukan, masuk ke pelosok daerah. Kalau dulu saya masuk ke pelosok daerah, ke kabupaten, ke Samarinda, itu daerah pelosoknya saya tampilkan ilmu kanuragan Bali, saya masuk ke, jadi itu yang sangat penting. Kita perlu bibit-bibit seperti itu di Bali. Gunanya untuk apa? Dengan mengembangkan itu, kita bangkitkan power itu, kita bisa memperkenalkan budaya Bali dari sudut yang lainnya. Oke, ini ke penyampaian dari saya. Mungkin dari penyampaian dari saya itu ada yang kurang berkenan atau mungkin dianggap berlebihan. Maklum saja, namanya saya itu adalah blog Ajum Gendeng. Jadi saya itu masih banyak belajar. Tapi setulus hati saya adalah menginginkan yang terbaik bagi Bali, bukan bagi pribadi saya. Menginginkan yang terbaik bagi Bali, ingin mengangkat potensi Bali dari sudut-sudut metafisika, dari sudut-sudut yang pernah saya pelajari. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada perkataan saya yang kurang nyaman. Salam dunia gendeng, salam dunia poleng. Rahayu, rahayu, rahayu.